Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal partainya disebut menyodorkan nama Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Airlangga mengatakan bahwa pembahasan cawapres ada di bagian terakhir. Ya, ini kan the last chapter, masih ada beberapa perkembangan, katanya usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Airlangga tidak menjawab mengenai siapa yang akan diusulkan Golkar untuk menjadi cawapres Prabowo. Airlangga meminta untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Kita lihat perkembangan selanjutnya, katanya. Airlangga mengatakan bahwa partainya baru masuk pada tahapan capres yang didukung dan koalisi partai, belum masuk pada tahapan cawapres. Airlangga menegaskan bahwa partainya sangat suka dengan koalisi yang dibangun dengan Gerindra, PAN, PKB. Pasalnya koalisi tersebut terdiri dari 4 partai yang cocok dengan nomor urut Golkar. Kan kemarin baru kita buat kerjasama di mana keputusan strategis dibicarakan Ketua Umum 4 partai. Partai Golkar sangat suka dengan 4 karena angkanya sangat cocok dengan nomor urut Golkar, pungkasnya. Sebelumnya relawan arus bawah Jokowi, ABJ, mendapatkan kabar bahwa posisi cawapres Prabowo makin mengerucut kedua nama yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. PAN disebut sudah pasti menyodorkan Ed dan kemungkinan Golkar akan menyodorkan Gibran Rakabuming, tapi menunggu hasil MK dulu. PKB kemudian disebut akan menyodorkan Muhaimin, namun dengan bergabungnya PAN dan Golkar Cak Imin kemungkinan akan kompromal dan bisa saja ikut mendukung Gibran juga. Selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. 3 anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yakni Partai Golkar, PAN, dan P3 kini memberikan dukungan pada kandidat bakal capres yang berbeda. Terkait kondisi ini, tentu nasib keberlanjutan KIB dipertanyakan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi, menyatakan dengan adanya deklarasi dukungan Golkar dan PAN terhadap Prabowo Subianto, KIB otomatis bubar secara politik. Adapun P3 sudah lebih dulu memberikan dukungannya pada bakal capres Ganjar Pranowo. Meski begitu, KIB belum secara resmi dibubarkan oleh masing-masing ketua partai. Terkait dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo, Romi mengaku tak merasa terkejut. Pasalnya PAN sudah lama ingin mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Romi pun menilai nantinya Erick akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Sementara Golkar, Romi menyebut memiliki ikatan dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui bersama, sebelum menjadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo memulai karir politiknya di Golkar. Adapun sebelumnya, kabar bubarnya KIB selalu ditepis semenjak P3 melambungkan dukungan pada Ganjar Pranowo. Masing-masing partai menyatakan bahwa mereka masih akan bertemu meski P3 sudah mengusung capresnya sendiri. Untuk diketahui, KIB pertama kali dideklarasikan di Jakarta pada 4 Juni 2022. KIB pun jadi koalisi partai untuk pemilu 2024 pertama yang dibentuk. Seiring berjalannya waktu, KIB tak kunjung mendeklarasikan dukungan terhadap capres tertentu, hingga akhirnya P3 memilih mendukung Ganjar pada 26 April 2023 lalu. Kemudian pada 13 Agustus, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari Indonesia. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Pak Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menyebutkan bahwa memang semuanya isu. Dan saya sebagai seorang yang pernah berkampanye bersama-sama dengan Mas Ganjar selama 2 periode di daerah pemilihan yang sama, menyaksikan dengan mata kepala sendiri memang Mas Ganjar seorang yang sangat bersahaja, seorang yang bukan hanya sekedar dekat, tetapi dekatnya kepada rakyat itu tidak dibuat-buat, karena memang beliau berasal dari keluarga biasa, bukan keluarga yang memang bagian dari elit republik ini sejak dulu, tapi keluarga biasa, rakyat kebanyakan, dan itulah yang kita butuhkan untuk tetap mengawal Indonesia ini pemimpinnya dekat dengan masyarakat. Yang kedua yang tadi saya katakan,
seorang pemimpin tidak boleh memiliki beban dari masa-masa sebelumnya. Nah, saya ingin menegaskan juga bahwa dari seluruh pengetahuan dan pengalaman yang kami, terutama Sarung Ganjar yang akhirnya memutuskan mendukung Mas Ganjar, juga karena Mas Ganjar tidak memiliki beban sama sekali. Beliau tidak memiliki beban komunikasi dengan elit-elit sebelumnya, beliau tidak memiliki beban dalam tanda petik masalah-masalah sebelumnya, apakah itu di bidang hukum, apakah itu di bidang hak asasi manusia. Dan selama beliau memerintah, Jawa Tengah selalu menduduki indeks persepsi korupsi teratas sebagai provinsi yang terbersih. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar tidak dibuat-buat karena semua masyarakat bisa langsung melakukan pengecekan dan melihat. Saya pernah mengatakan dalam banyak kesempatan bahwa KIB ini auto bubar kalau kemudian pilihan calon presiden dari 3 partai politik anggota KIB ini berbeda. Hari ini PAN dan Golkar sudah melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo, dan jauh hari sebelumnya P3 sudah melabuhkan pilihannya kepada Mas Ganjar. Sehingga memang deklarasi PAN dan Golkar hari ini sekaligus mengautobubarkan KIB secara politik. Apakah kemudian para ketua umum akan duduk bersama untuk meresmikan pembubarannya? Ini kami kembalikan kepada para ketua umum, karena pada hakikatnya secara politik KIB sudah tidak ada lagi hari ini dengan deklarasi PAN dan Golkar kepada Prabowo. Tapi sebelum keputusan hari ini komunikasi memang masih dilakukan terkait dengan dukungan yang dipilih oleh Golkar dan juga PAN. Untuk dukungan pada hari ini, karena saya memang tadi malam pun berkomunikasi dengan ketua umum P3, memantau perkembangan terakhir karena beliau sedang di luar kota. Beliau menyampaikan memang belum ada komunikasi sama sekali terkait dengan dukungan Golkar dan PAN hari ini kepada Prabowo. Tapi itu kita pahami karena memang sejak awal ketika kita mendukung Mas Ganjar, waktu itu kita komunikasikan kepada Golkar dan PAN, dan kita menyadari bahwa kalau pilihan itu berbeda dan itu adalah hak masing-masing anggota KIB, maka kita menghormati pilihan itu. Yang berpotensi bisa terpilih kembali menjadi presiden sampai dengan tahun 34 itu adalah presiden yang mengawal Indonesia untuk take off dari bonus demografi. Apakah kita akan terjebak pada middle income trap atau kita akan lepas landas untuk menjadi bangsa maju. Dan karenanya saya ingin memastikan bahwa dukungan yang saat ini juga disampaikan oleh Mas Ganjar adalah memilih calon presiden pertama yang memang memiliki rekam jejak tidak terbantahkan dalam soal integritas. Berkali-kali Mas Ganjar diserang oleh isu-isu miring, tapi yang membantah justru mantan-mantan penyidik KPK sendiri yang itu menuduh